Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini saya Fani Kurniawan. Saya akan memberikan panduan kepada teman-teman semua data apa saja yang perlu kita perhatikan dan juga trading plan kita untuk ke depannya. Di hari Senin kita mendapatkan retail sales dari Jepang. Di sini retail sales dari Jepang menunjukkan adanya peningkatan dari nilai sebelumnya dari 2,7% menjadi 2,8% dan juga retail sales month over month di sini menunjukkan adanya peningkatan dari 0,2% menjadi 0,8%. Ini memberikan sentimen terhadap pasar apakah Jepang akan kembali menaikkan tingkat suku bunga untuk ke depannya. Dan juga di jam 1 siang kemarin kita mendapatkan nilai GDP dari pound sterling di sini menunjukkan adanya penurunan dari quarterly, namun dari sisi year over year di sini GDP-nya mengalami peningkatan ya. Ini memberikan penegas apakah pound sterling juga masih akan lama untuk melakukan pemangkasan suku bunga ya. Dan juga di hari Selasa kita mendapatkan speech dari Jerome Powell ya, di mana di Senat kemarin Powell menyatakan bahwa dia akan memantau data-data yang ada dan juga akan melihat nilai inflasi untuk kedepannya mencapai 2%. Dan juga di sini kita lihat beberapa speech dari BOJ, di sini BOJ Summary Opinions yang akan kita dapatkan nanti. Dan ECB Guindes dan juga nilai inflasi dari Eropa ya. Di sini apabila nilai inflasi dari Eropa mencatatkan adanya peningkatan dari nilai sebelumnya, maka mungkin Eropa akan mengalami penguatan namun relatif bullish ya. Karena kalau kita lihat dibanding minggu lalu, Eropa beberapa bank sentral lainnya menyatakan bahwa Eropa akan segera melakukan pemangkasan suku bunga. Namun saat ini apabila data yang kita dapatkan di hari Selasa nanti menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan. Obviously kalau misalkan datanya mengalami penurunan maka Eropa akan mengalami pelemahan ya. Dan juga nanti di hari Selasa kita akan mendapatkan jobs job opening ya. Di sini angka para pekerja di Amerika. Jadi apabila lowongan kerja atau di sini mengalami penurunan ya dari 7,673 menjadi 7,67. Dan juga kita lihat hubungannya terhadap jobs job quits di sini ya, apabila banyak orang yang resign dan juga di sini ketenaga kerja orang yang membuka lowongan kerjanya di sini semakin minim dan juga pekerja yang keluar dari pekerjaannya juga melemah, maka ini akan berefek terhadap pengurangan spending di negara tersebut ya. Dan beberapa speech dari bank sentral yaitu Bostik, Fed Cook, dan ECB Snabel juga akan menjadi panduan kita untuk ke depannya ya. Jadi untuk hari Selasa ini kita lihat saja data dari inflasi dari Eropa dan juga jobs job opening ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi headline di sini em, beberapa member bank sentral seperti Goldsby di sini mengatakan bahwa rate cut process will take over a year or more ya. Jadi pemangkasan suku bunga prosesnya ini akan memakan waktu bertahun ya, bahkan bisa lebih ya, bisa tahun ini dan tahun depan itu mereka masih tetap melakukan cut terus secara perlahan ya. Dan juga di sini Jerome Powell mengatakan bahwa rate cut process will pay out over some time with no need to go fast. Ya, jadi um, dia akan terus melihat ya berdasarkan data-data yang ada, tidak terlalu terburu-buru melakukan rate cut-nya. Dan juga di sini melihat still two employment reports, inflasi report to come before November meeting. Ya, jadi di sini melihat dia masih menunggu dua data ketenaga kerja, yaitu ada di jobs opening dan juga ISM services, ya, dan juga dia akan melihat nilai inflasi sebelum di meeting di bulan November, ya, dan juga dia mengatakan saat ini says no data yet that influence November meeting. Jadi saat ini Jerome Powell masih belum melihat data yang bisa menginfluence atau memberikan ketegasan dampak apa yang harus dia lakukan pada saat November meeting ya. Jadi pernyataan ini cukup netral hawkish kalau kita lihat. Dan di sini Jerome Powell mengatakan dia tidak do not believe that we need to see further cooling in labor market condition to achieve 2% inflation ya. Jadi dia masih mengatakan kita tidak terlalu yakin lah ya untuk melihat labor market akan bisa target sampai ke 2%. Jadi pernyataannya cukup hawkish kalau kita lihat dari pernyataan di sini. Dan di sini labor market is now roughly in balance ya. Jadi
Data ketenaga kerja mungkin akan seimbang dan di sini disinflation has been broad-based. Recent data indicator future progress towards sustained return 2%. Ya, jadi um, ini nilai inflasi mungkin akan sustain, akan stabil di sampai ke 2% ya. Jadi kita lihat saja data jobs job opening dan juga ISM services yang akan kita dapatkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat sedikit dari CME Fed Watch Tool di sini kita refresh dulu. Nah, di sini CME Fed Watch Tool sebelumnya kita melihat di hari Senin lalu ada di 56% ya. Pasar memproyeksikan 50 cut, namun after perilisan Jerome Powell atau speech dari Jerome Powell, pasar bereaksi terhadap 20 cut, 25 basis point cut di bulan November ya. Dan ini masih akan terus berubah ya terhadap data-data yang akan kita dapatkan untuk ke depannya. Kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dari sisi berita dan headline. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal, mulai dari indeks dolar, pasca speech dari Jerome Powell dan indeks dolar bergerak relatif bullish ya. Dan apakah di bulan Oktober ini mungkin pasar lebih menunggu wait and see atau pasar akan bergerak ranging kembali sampai adanya keputusan untuk sentimen yang lebih jelas. Tapi kalau misalkan uncertainty kembali di dalam pasar ya mungkin em, dolar akan mengalami peningkatannya. Jadi sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak tahu arahnya kemana, ini akan menimbulkan risk on ya terhadap pasar dan risk on dianggap sebagai risk terhadap pasar dan investor akan melakukan taking profit ya. Mungkin yang sudah melakukan sell di sini dia akan taking profit, dia atau juga yang kedua dia juga melakukan sell di sini, mereka akan taking profit melihat uncertainty dan pada saat itu mungkin dolar akan mengalami penguatan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari sisi XAUSD ya karena adanya uncertainty kembali di dalam pasar dan XAUSD masih bergerak bearish kalau kita lihat dari segi structure H4 di sini higher low, lower high, lower low dan lower high ya. Jadi kalau kita lihat dari segi teknikal sebenarnya ini masih dalam fase koreksi dari impulsnya itu ada di sini ya. Kalau berdasarkan my perspektif ya. Jadi dia mungkin akan mencari, kita tunggu saja dia menuju level di sini ya. Dan kita lihat apakah ketika harga bisa menyampai ke area ini sentimen uncertainty di dalam pasar itu masih tetap ada. Jika masih ada, maka kita akan melakukan buy kembali terhadap XAU USD. Kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk XAU USD, kita rotasi aset lagi terhadap beberapa posisi kita. Dimulai dari Euro Swiss franc. Sorry, Euro Swiss franc kita tidak melakukan trade. Kita melakukan trade itu di Aussie Swiss franc ya. Saat ini Aussie Swiss franc kembali rejection terhadap pasca speech dari Jerome Powell. Tapi kalau kita lihat berdasarkan teknikal yang ada, ini masih breakout ya. Harga sudah breakout di area resisten yang ada di sini. Kemudian dia sedang rejection ya. Tapi kalau misalkan hari Selasa harga bisa close di atas resisten yang ada di sini, maka harga bisa kembali berlanjut ke arah atas ya. Targetnya sampai mana? Ya selama sentimen red card masih ada dan berdasarkan data-data yang akan kita dapatkan nanti, maka potensi untuk bisa naik lebih tinggi itu masih tetap ada. Tapi kalau kita lihat berdasarkan resisten terdekat itu ada di sini karena ada drop base drop dan juga diiringi dengan key level ya zona key level. Jadi saya mencoba untuk melihat reaksinya sampai di atas sini dan apabila harga masih terus membuat sebuah candle yang besar seperti ini contohnya sepanjang sentimen red cut di awal bulan Oktober ini ya. Jadi candlenya besar-besar seperti ini maka kita mungkin akan terus holding posisinya hingga targetnya ke 263 pips. Kurang lebih seperti itu. Jadi masih hold saya di Aussie Swiss franc. Kemudian pound sterling Swiss franc saat ini ya kita ada dua posisi. Yang pertama ada di yang bawah sini dan yang kedua ada di atas sini. Mengapa saya melakukan buy? Karena di sini sudah terkena area resisten become support ya. Yang kedua juga dari sisi Fibonacci ratio sudah menyentuh ke area golden ratio ya di 0,5 dan juga
0,618 ya. Jadi dia bereaksinya di 0,5. Jadi saya memproyeksikan ini akan menjadi titik bottoming ketika dia sudah membuat higher high, seharusnya dia membuat higher low dan tugas higher low di sini sudah selesai dan pasar sekarang masih bereaksi membuat rejection. Jadi dia selama dia tidak menembus area low terakhir di sini maka ini valid akan menjadi sebuah higher low nantinya yang akan mendukung GBP/CAF akan mengalami penguatan ya. Jadi untuk saat ini kesimpulannya berdasarkan data yang ada yang kita dapatkan saat ini GBP Swiss franc masih bisa mengalami penguatan ya. Ditambah nilai GDP di hari Senin kemarin kita baru saja mendapatkan yang di mana data GDP masih mengalami peningkatan dari sisi year over year. Kurang lebih seperti itu ya. Sedikit kita rotasi aset terhadap USD yang berkaitan dengan USD ya. Saat ini sudah melakukan pasar sudah all time high, sudah menyentuh area resistance monthly dan juga kok New Zealand USD juga sudah sampai di resistance monthly dan sampai di 2023 open dan saat ini pasar masih melakukan taking profit karena adanya uncertainty dari speech Jerome Powell tidak memberikan kejelasan. Justru dia masih wait and see melihat data-data yang ada dan pasar mungkin akan menunggu data jobs opening nanti malam. Oke, dan Euro USD juga kembali pullback, USD Swiss franc juga kembali bullish, USD JPY juga kembali bullish kembali ya. Ya, sekarang saat ini dia udah menyentuh em, area resisten yang ada di sini ya. Kemarin saya sempat mengatakan ya, apakah dia bisa bereaksi di area sini? Ternyata tidak dia reaksi, namun dia bereaksi di atas sini ya, lebih tinggi lagi. Tapi kalau untuk sekarang saya melihat uncertainty dan juga data jobs opening Em, saya masih ragu ya. Mungkin nanti kita lihat dulu data jobs opening atau teman-teman sudah memiliki conviction nih melihat data Jepang retail sales masih mengalami kenaikan dan juga data speech dari Jerome Powell akan menunggu data yang ada. Jadi kondisi sekarang ini masih netral ya. Jadi kalau kita lihat dari perspektif H4 sebenarnya em, di sini dia sudah membuat lower low ya. Dari di sini sudah membuat lower low, namun dia dia di sini tidak menembus low yang kedua yang di sini ya. Jadi di sini tertembus, namun dia bereaksi terhadap high low yang atas di sini ya. Jadi kalau saya lihat berdasarkan my perspektif teknikal, ini masih belum jelas arahnya ya. Dia masih bereaksi di area support di ini gitu ya. Jadi kondisinya masih sideways kalau saya lihat ya. Jadi untuk urusan ini sabar saja ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya update untuk saat ini. Jadi kita lihat data jobs opening nanti di hari Jumat. Kalau teman-teman ada waktu, kita akan kembali live dari data non-farm payroll. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Happy trading and safe trading.